Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita melalui majlis ini sesuatu yang bermanfaat dan menjadikan dari apa yang Allah ajarkan kepada kita tersebut sebagai sesuatu yang bermanfaat. Kita sampai di hadis ke-12 sekarang dari kitab atau dari buku Hadis Arba'in atau 40 hadis pilihan tentang prinsip dan manhaj dalam beragama. Ya, sekali lagi manhaj maksudnya adalah metodologi, ya, metodologi dalam beragama. Maka berbagai hadis yang ada di dalam buku ini itu membimbing kita tentang bagaimana caranya kita menjalankan agama sebagaimana kita dalam dunia akademik. Anda meneliti, mengerjakan skripsi atau tesis, itu ada metodologinya, ada manhajnya. Maka begitu juga kita dalam beragama. Ya, ada metodologinya dan ada panduannya. Sudah kita baca 11 hadis sebelumnya dengan topik-topik yang berbeda dan sekarang kita masuk ke hadis 12 di halaman 29 bagi yang menyimak bukunya. Yang diberi judul oleh penulis, judul hadis ini yaitu iman mempunyai 70 cabang lebih. 70 cabang lebih. Kita baca hadisnya langsung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Yang namanya iman itu punya 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Maka dari potongan hadis ini terlebih dahulu saya ingin jelaskan. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan bid'un. Ini istilah dalam bahasa Arab. Kalau orang ingin menyebutkan jumlah 3 sampai 9 itu menggunakan istilah bid'un. Ya, kalau kita ya 70 sekian gitu ya. 70 sekian, tapi dia terbatas pada jumlah 3 sampai 9. Maka iman itu dia punya 73 sampai 79 cabang antara itu. Atau situna bid'un wa situna syu'batan, atau 63 sampai 69 cabang iman. Maka ada atau di sana. Perlu kita ketahui yang mengatakan atau ini bukan Nabi SAW. Ya, dalam banyak hadis kita bisa melihat banyak lafaz seperti ini atau ini. Jumlahnya sekian atau sekian. Nah, perlu kita ketahui terkhusus kalau dalam hal jumlah ini, terkhusus kalau ataunya itu dalam hal jumlah, maka ini bisa kita pastikan ini bukan dari Nabi SAW, tapi dari periwayat hadis. Periwayat hadis dia ragu. Hadisnya ini 70 atau 60. Tapi sebagai bentuk kehati-hatian dia meriwayatkan kedua-duanya. Tidak berani dia menjudge pasti 70, khawatirnya nanti 60 ternyata. Tidak berani juga dia hanya meriwayatkan 60 saja, tapi nanti ternyata yang benar 70. Makanya di antara bentuk amanah para periwayat hadis, mereka menyebutkan kedua-duanya kalau mereka ragu. Makanya di sini kalimat 70 sekian tadi atau 60 sekian itu dari periwayat hadis. Periwayat hadisnya yang ragu, bukan Nabi SAW yang ragu. Ya, sudah kita pelajari yang namanya hadis itu kan dia melalui rantai periwayatannya, change of narration bahasa Inggrisnya. Sanad ya, sahabat meriwayatkan kepada para muridnya, tabi'in meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, maka dalam jalur periwayatan ini terkadang ada orang yang lupa, terkadang ada orang yang ragu. Dulu yang saya riwayatkan dari guru saya itu 60 atau 70. Seperti itu.
Maka kata Nabi SAW, yang namanya iman itu ada 73 sampai 79 cabang atau 63 sampai 69 cabang. Afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dari 70 sekian cabang tersebut, yang paling tinggi, ya afdal itu yang paling afdal. Tapi riwayat lain menyebutkan arfa'uha, yang paling tinggi. Dari 73 itu, yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Ini cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza 'ani thariq. Cabang iman yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga bagian dari keimanan. Ya, ini bagian juga dari keimanan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu juga bagian dari salah satu cabang iman. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan ada 3 cabang iman itu. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, kemudian termasuk juga di antara cabang iman yaitu sifat malu. Hadis ini sahih, diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun lafaz hadis yang kita baca tadi adalah lafaznya Imam Muslim. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an wa akhwati fiddin, hadis ini adalah salah satu hadis yang sangat agung di dalam agama kita, terkhusus di dalam bab pembahasan tentang iman. Ya. Ada banyak hadis, ada banyak pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Bahkan sebagian ulama mereka ketika menjelaskan hadis ini menulis artikel yang berseri. Sangat panjang penjelasan hadis ini. Ya, kita akan coba ambil beberapa pelajaran itu pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya keimanan atau definisi yang benar terkait iman, bahwasanya yang namanya iman itu mencakup ucapan lisan, kepercayaan dengan hati, dan juga amalan dengan anggota badan. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang definisi iman. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keyakinan iman terdiri dari 3 tadi: ucapan lisan, keyakinan dengan hati, dan juga amalan dengan anggota badan. Dari mana kita bisa mengambil pelajaran tersebut dari hadis tadi? Apa yang menunjukkan bahwasanya iman itu adalah ucapan dengan lisan apa? Tadi apa? Ucapan la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, yang paling tinggi dari cabang iman itu adalah qaul, yaitu ucapan la ilaha illallah. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran ucapan itu merupakan bagian dari iman. Yang kedua, termasuk juga kepercayaan dengan hati dan juga termasuk amalan hati. Termasuk juga amalan hati di dalamnya, bahwasanya amalan hati juga termasuk dalam iman. Apa contoh amalan hati di sini? Rasa malu. Malu itu tempatnya di hati. Ya, malu itu tempatnya di hati, berasal dari hati. Maka amalan hati, kepercayaan di hati itu juga bagian dari iman. Adapun yang menunjukkan bahwasanya iman adalah di antara bagian yang ketiga dari iman, termasuk di dalamnya amalan anggota badan. Apa yang menunjukkan hal tersebut? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini contohnya. Sehingga inilah keyakinan yang benar tentang iman. Nah, kenapa kita perlu membahas ini? Ya, karena perlu kita ketahui ada sebagian orang yang mereka memiliki kekeliruan tentang definisi iman. Yang ini nanti konsekuensinya banyak. Salah satunya barangkali Anda pernah mendengar salah satu kelompok dalam tubuh umat Islam, yaitu kelompok Murji'ah. Ya. Orang-orang Murji'ah memiliki keyakinan bahwasanya yang namanya iman itu cukup keyakinan di hati. Ini definisi iman menurut
orang-orang Murji'ah. Yang namanya amal itu tidak termasuk dalam iman menurut mereka. Maka kalau ada seseorang dia meninggalkan seluruh amalan, dia tidak sholat, dia tidak berpuasa, maka menurut orang Murji'ah ini masih teranggap sebagai orang yang beriman. Seluruh amalan ditinggalkan, tidak ada satu amalan pun yang dia kerjakan, karena menurut mereka amal itu bukan bagian dari iman, sesuatu yang terpisah, maka tetap dia dianggap sebagai seorang yang beriman. Tidak peduli seberapa kufur dia, seberapa pun maksiat yang besar dia, seberapa besar pun maksiat yang dia lakukan, tetap dia orang yang beriman. Ini konsekuensinya. Maka ini salah satu kubu ekstrim ya, kelompok Murji'ah ini. Konsekuensinya apa? Bagi mereka, para pelaku dosa besar itu imannya itu masih iman yang sempurna, ya. Termasuk juga para pelaku dosa besar ya, kekufuran, bahkan sampai derajat kekufuran, ini imannya masih sama. Ini ekstrim, salah satu ekstrim. Ya, sehingga ya tadi, seberapapun maksiat yang orang kerjakan, tetap saja dia orang beriman dan tidak mempengaruhi iman dia. Ada lagi kutub ekstrim yang bertolak belakang dengan Murji'ah dalam hal ini, yaitu kelompok yang namanya Khawarij. Khawarij dia punya keyakinan para pelaku dosa besar itu sudah keluar dari Islam. Ya kan, bertolak belakang ya. Dan Murji'ah tadi, seberapapun besar dosa yang dilakukan, imannya masih sempurna, imannya tidak berkurang. Nah, kalau ini dia melakukan dosa besar, sudah batal keislamannya. Ada sekelompok orang yang demikian. Maka keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya iman itu terdiri dari 3 tadi: keyakinan, lisan, amalan anggota badan. Ya, termasuk juga sekaligus kita singgung dalam hal ini, definisi yang benar tentang iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah tadi. Orang-orang Murji'ah itu punya pemikiran bahwasanya iman itu tetap, seberapa besar pun dosa yang dilakukan oleh seseorang, imannya ya segitu-segitu saja. Ya. Seberapa lancang pun orang itu dia bermaksiat kepada Allah, maka imannya tidak berkurang, tetap segitu. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah memiliki keyakinan iman itu bisa naik dan bisa turun. Iman itu bertambah atau naik kalau pelakunya melakukan amalan ketaatan. Dan sebaliknya, iman itu bisa berkurang kalau seorang itu dia melakukan kemaksiatan. Wa yazdadal ladzina amanu imanan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bertambahlah imannya orang-orang yang beriman itu. Ya, imannya orang-orang beriman itu bertambah. Jadi banyak tempat Allah dalam Al-Qur'an mengatakan yang semisal dengan hal tersebut, menunjukkan bahwasanya iman itu dia bertambah dan berkurang. Maka mungkin ada sebagian Anda ya, ketika membahas topik seperti ini atau ketika mengikuti pelajaran-pelajaran pembahasan tentang iman, apa sih sebenarnya pentingnya, kenapa kita itu perlu memperdebatkan iman itu terdiri dari amalan hati, anggota badan, lisan, iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Memangnya kenapa gitu ya? Kenapa kok perlu dibahas iman itu bertambah dan berkurang? Ya, apa konsekuensinya kalau kita beriman bahwasanya iman itu tidak bertambah berkurang? Memangnya kenapa? Ya, iman itu stagnan misalnya. Ada orang yang dia memiliki pemikiran seperti itu, terpengaruh kepada pemikiran Murji'ah misalnya. Ya, emangnya konsekuensinya apa? Apakah saya kemudian nanti menyakiti orang lain, berbuat jahat kepada orang lain? Sebagian orang berpikir seperti itu. Memangnya kenapa perlu kita bahas? Termasuk juga sebagian orang itu mempermasalahkan
Ya, para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang senantiasa memperingatkan bahwasanya yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, sebagian orang kemudian mempertanyakan, memangnya kenapa kalau kita percaya bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk? Apa konsekuensinya? Apakah kemudian saya jadi tidak sholat? Apakah saya kemudian berbuat jahat kepada orang lain? Sebagian orang bertanya demikian. Maka kita jawab, ya, kenapa kita perlu meyakini sesuatu yang benar seperti ini meskipun belum tampak bagi Anda konsekuensinya seperti apa tadi misalnya masalah Al-Quran. Memangnya kenapa kalau kita percaya Al-Quran itu adalah makhluk? Apa pentingnya kita percaya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Maka yang paling pertama, yang paling utama adalah ketika Anda tidak mempercayai sebagaimana kepercayaan yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah, maka Anda telah menolak banyak ayat Al-Quran dan banyak hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang paling bahaya. Ya. Anggaplah tidak ada konsekuensi apa-apanya dalam hal amalan maksudnya. Ketika seorang dia percaya bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, ya barangkali bisa kita katakan tidak ada konsekuensi amalannya. Anggaplah tidak ada konsekuensi amalan. Tapi konsekuensinya adalah dia menolak banyak ayat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dalam surat At-Taubah secara tegas Allah mengatakan hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka itu mau mendengarkan Al-Quran yaitu kalam Allah. Maka ketika orang dia tidak percaya bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, kalam Allah, dia percaya Al-Quran itu adalah makhluk, artinya dia menolak ayat-ayat Allah yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ketika seorang itu dia tidak percaya bahwasanya amalan itu bagian dari iman, dia menolak banyak hadis sahih, tidak percaya dengan sabda-sabda Nabi SAW. Konsekuensinya seperti itu. Ketika seorang itu dia berkeyakinan bahwasanya iman itu tidak naik dan tidak turun, artinya dia menolak banyak ayat dalam Al-Quran. Ya. Meskipun Anda mungkin belum melihat konsekuensinya apa dalam hal amalan, tidak ada, cuma soal keyakinan saja. Tapi tadi yang paling berat, Anda menolak ayat Al-Quran dan menolak hadis-hadis Nabi SAW. Dan para ulama ketika mereka menyimpulkan tadi, mereka semuanya berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Ketika para ulama mengatakan iman itu terdiri dari ucapan lisan, kepercayaan dengan hati, amalan dengan anggota badan, iman itu naik dan turun, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Mereka menyampaikan seperti itu. Ini merupakan kesimpulan dari berbagai ayat dan dari berbagai hadis yang ada. Sehingga ini bukan main-main kepercayaan seperti ini. Ini adalah firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang menolaknya sama saja menolak firman Allah dan menolak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sedikit faedah yang bisa kita ambil terkait definisi yang benar terkait iman. Sekali lagi, iman terdiri dari 3 hal tadi, dan iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, kita perhatikan bahwasanya Nabi SAW itu tidak menyebutkan satu persatu apa itu 73 cabang iman itu apa saja. Sengaja Nabi SAW membuatnya, istilahnya dalam bahasa Arab itu sesuatu yang mubham. Mubham itu sesuatu yang masih tertutup, ya, tidak jelas secara rinci satu persatu. Contohnya tadi 73 cabang iman. Sengaja Nabi SAW tidak menyebutkan cabang yang nomor 1 ini, cabang nomor 2 ini, cabang nomor 3 ini, sampai 73 tidak disebutkan oleh Nabi SAW secara rinci. Dan ini memang prinsip dalam agama kita, ada beberapa hal demikian. Ya, kita lihat contoh-contoh lainnya. Misalnya terkait Lailatul Qadar. Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang dibuat tertutup. Dalam artian tidak diungkapkan kapan malam pastinya Lailatul Qadar ini. Contoh lainnya adalah waktu mustajab di hari Jumat. Nabi SAW mengatakan ada waktu mustajab di hari Jumat yang jika orang dia berdoa di sana pasti Allah kabulkan.
Tidak disebut secara spesifik oleh Nabi SAW waktunya ini. Lalu Nabi SAW juga menyebutkan, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya akan masuk surga. Tidak disebutkan oleh Nabi SAW nama yang nomor 1 ini, nama nomor 2 ini, nama nomor 3 ini sampai 99, tidak. Tapi dibuat mubham tadi, ya, dibuat secara global seperti itu, tidak dirincikan satu persatu. Maka apa hikmahnya seperti itu? Hikmahnya adalah Allah dengan hal tersebutlah kemudian Allah menguji hamba-hambanya yang mana dari hamba-hamba tersebut yang bersemangat untuk mencari tahu, mana dari hamba-hamba tersebut yang tidak bersemangat untuk mencari tahunya. Maka Anda bisa bayangkan malam Lailatul Qadar, kalau disebutkan secara spesifik oleh Nabi SAW pada malam ini Lailatul Qadar, bisa bayangkan grafiknya mungkin ya, grafik orang menghamba pada malam-malam Ramadan itu datar, tiba-tiba malam tertentu itu dia naik, terus tiba-tiba malam berikutnya langsung turun drastis lagi. Maka Allah ingin melihat hamba-hambanya yang mana yang betul-betul mereka itu bersemangat untuk mencari dan mendekatkan diri, mencari Lailatul Qadar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Termasuk juga tadi hari Jumat, Nabi SAW tidak menyebutkan secara spesifik ini dia waktunya, jamnya pada hari Jumat itu untuk berdoa, supaya orang-orang itu dia bersemangat senantiasa memperbanyak doanya pada hari Jumat itu. Begitu juga dengan 99 nama-nama Allah itu tidak disebutkan satu persatu oleh Nabi SAW. Ada hadisnya yang menyebutkan 99 nama itu, namun hadisnya hadis palsu, ya, hadisnya tidak sahih. Agar para hamba ini, agar kaum muslimin dia senantiasa mempelajari, mencari, mengkaji ayat-ayat yang ada. Oh, dari ayat Al-Quran kita bisa mengetahui nama Allah ada sekian. Oh, dari hadis-hadis Nabi SAW ada nama-nama Allah demikian, dan demikian. Sehingga terlihatlah kemudian semangat dan ketekunan seorang itu dalam dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam hal iman ini. Ya. Nabi SAW sengaja tidak menyebutkan satu persatu cabang iman ini, cabang iman ini, cabang iman ini. Meskipun ada sebagian ulama yang kemudian mereka mencoba membuat tulisan, mencoba membuat list 73 sampai 79 cabang iman itu apa saja, ada. Ya, sebagian ulama ada menuliskan demikian. Ya, dikaji dari berbagai hadis, dari berbagai ayat dan berbagai hadis yang menjelaskan bahwasanya ini cabang iman, ini cabang iman, maka dilist oleh sebagian ulama. Kan, tapi sekali lagi hikmahnya adalah tidak diberitahu secara detail oleh Nabi SAW untuk memantik kita semua untuk mempelajari tentang agama Allah ini. Maka kita bisa mengumpulkan sebenarnya, ya, dengan kita pelajari, kita kumpulkan, oh ternyata ini termasuk dari cabang iman. Ada yang bisa menyebutkan dari hadis lainnya bahwasanya ini cabang iman selain 3 tadi, selain la ilaha illallah, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan juga termasuk rasa malu. Selain itu apa lagi cabang iman? Kalau bisa yang secara spesifik dijelaskan, ini adalah bagian dari iman. Kata Nabi SAW, al-badadatu minal iman. Ini salah satu cabang iman. Sikap sederhana, atau sebagian ulama menyebutkan hidup sederhana itu merupakan bagian dari iman. Hadis sahih, ya, al-badadatu minal iman. Hidup sederhana merupakan bagian dari iman. Ada lagi hadis yang berbunyi hubbul watan minal iman. Cinta negara bagian dari iman. Sahih atau tidak hadis ini? Tidak sahih, ya. Tidak sahih. Hadis yang berbunyi cinta negara atau cinta negeri bagian dari iman itu bukanlah bagian dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak sahih hadisnya. Akan tapi ada ada beberapa hadis yang secara spesifik atau secara eksplisit menyebutkan ini merupakan bagian dari iman.
Kemudian kita coba lihat satu persatu tadi tentang 3 cabang iman yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi SAW, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ya, maka ya ikhwah, kalimat la ilaha illallah ini banyak sekali keutamaannya. Ya, tidak cukup waktu kita satu sesi untuk membahas keutamaan la ilaha illallah ini. Tapi dari hadis ini saja sudah cukup menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, dia yang paling tinggi la ilaha illallah itu. Dalam hadis lainnya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bitaqah, ya. Anda harus paham hadis bitaqah, salah satu nama hadis sebagaimana nama-nama ayat dalam Al-Qur'an, nama-nama surat dalam Al-Qur'an punya nama, maka hadis-hadis juga punya nama. Salah satu hadis adalah hadis bitaqah. Bitaqah itu artinya kartu. Maka disebutkan dalam beberapa hadis kartu ini bahwasanya salah satu hadis menyebutkan ada seorang hamba, dia memiliki 99 catatan atau 99 kartu catatan amal kejelekan dia. Yang satu kartu ini kalau dibentangkan itu sepanjang mata memandang, panjang sekali. Seluruh catatan amal dia yang dipenuhi dengan catatan-catatan kejelekan. Ada 99 seperti itu. Ya. Maka pada hari kiamat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga di antara keimanan kita tentang hari akhir, nanti di hari akhir itu betul-betul ada timbangannya, ikhwah. Timbangan secara fisik, betul-betul timbangan. Ya, kita tidak membayangkan deskripsikan seperti apa, tapi berdasarkan hadis-hadis yang ada, timbangan betul-betul ada wujudnya. Dan dia ada daunnya, ada daun timbangannya. Tidak perlu dibayangkan apakah nanti ada layar digitalnya untuk menunjukkan beratnya, ataukah timbangan seperti timbangan apa itu yang pakai anak timbangan seperti di pasar itu. Tidak perlu dibayangkan, tapi yang jelas ada fisiknya. Nah, dalam hadis bitaqah tadi disebutkan 99 catatan kejelekan ini lalu ditimbang dengan satu kartu. Yang kartu ini adalah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Akhirnya lebih berat timbangan la ilaha illallah ini. Ini hadis bitaqah itu. Artinya Allah mengampuni seorang hamba yang dia sepanjang hidupnya banyak melakukan amalan kemaksiatan, selama dia memang orang ahli tauhid yang betul-betul menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, maka Allah ampuni dosa-dosa yang dia yang banyak tadi. Ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan, dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Hadis lainnya tentang percakapan Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Musa minta diajari sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ajari kalimat la ilaha illallah. Musa kemudian meminta kepada Allah ajarkan sesuatu yang lebih dari kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Ya, kata Musa, semua orang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, banyak orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tolong ajarkan sesuatu yang lebih dari kalimat la ilaha illallah. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya, termasuk arsy, termasuk kursi, ya sudah saya kira pernah saya sampaikan di sini, besarnya arsy dan besarnya kursi itu, ya, luar biasa besarnya arsy. Arsy adalah makhluk yang paling besar, kursi juga adalah makhluk yang sangat besar, kursi Allah. Maka semuanya itu ditimbang dengan 7 langit dan 7 bumi, ditimbang satu timbangan, dan timbangan yang lainnya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, akan lebih berat kalimat la ilaha illallah itu. Menunjukkan ini kalimat yang betul-betul luar biasa, bukan main-main, ya ikhwah. Ya, maka itulah dia di antaranya yang menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang adalah cabang iman yang paling atas tadi. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Ya, yang benar makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
ada tambahan yang berhak disembah. Ya, ada banyak penjelasannya termasuk dari sisi bahasa Arab kenapa kita harus terjemahkan seperti itu. Ya, salah satunya adalah kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, ini menyalahi realita. Ya, realitanya di lapangan, di dunia ini kita menyaksikan banyak Tuhan-Tuhan selain Allah itu banyak. Ada orang yang menjadikan sapi sebagai Tuhannya, batu sebagai Tuhannya, patung sebagai Tuhannya. Sehingga Tuhan-Tuhan selain Allah itu ada banyak, sesembahan-sesembahan selain Allah itu ada banyak. Akan tapi mereka pada hakikatnya tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ilaha illallah kita terjemahkan tidak ada ilah atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, saya kira ini dibahas secara detail oleh Ustaz Afifi di sini ya dalam pembahasan akidah. Baik, kemudian cabang iman yang paling rendah tadi kata Nabi SAW adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Maka ya ikhwah, jangan remehkan menghilangkan gangguan dari jalan. Kata Nabi SAW, betul-betul aku melihat di surga ada seseorang yang dia mondar-mandir di dalam surga. Disebabkan apa? Disebabkan dia pernah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dia lihat ada sebatang ranting yang mengganggu jalannya kaum muslimin. Dia rasa ini ranting ini posisinya itu bisa mengganggu orang yang mondar-mandir. Akhirnya dia potong. Dia potong dengan niat supaya kaum muslimin tidak terganggu. Maka kata Nabi SAW, aku melihat orang ini dia mondar-mandir di dalam surga. Maka la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah Anda remehkan kebaikan sekecil apapun. Sebagian kita mungkin menganggap remeh menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, ada gangguan apa, melihat paku berhenti atau melihat kaca berhenti terlebih dahulu, menyingkirkan ini agar orang lain tidak terganggu. Ini contohnya. Dan termasuk juga pembahasan yang terkait dengan hal ini adalah iman, bagian dari iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka orang yang beriman tidak boleh dia menimbulkan gangguan di jalan juga. Ya, tidak boleh juga menimbulkan gangguan di jalan. Ya, macam-macam bentuknya gangguan di jalan itu. Parkir sembarangan, nutup jalan untuk acara kondangan. Ini kita khawatirkan kebiasaan orang menutup jalan sehingga terganggu jalan orang lain. Kita khawatirkan termasuk dalam hal tersebut yang menyebabkan gangguan di jalan. Maka hati-hati ya ikhwah, jangan sampai menyebabkan gangguan ketika kita berkendara di jalanan. Kemudian kata Nabi SAW, sifat malu adalah salah satu cabang keimanan. Ya, maka kita dianjurkan untuk memiliki sifat malu. Ya, dan kata para ulama yang namanya malu itu ada dua. Malu yang memang tabi'iyah, memang bawaan pabriknya istilahnya. Ya, sudah dari pabriknya orang itu dia pemalu. Dan ada juga malu itu yang bisa diusahakan. Ya, malu itu bisa dilatih juga bisa. Dan malu itu adalah sesuatu yang terpuji. Akan tapi malu yang terpuji di sini adalah malu dari melakukan hal-hal yang tercela. Ya, malu dari melakukan hal-hal yang tercela. Malu bermaksiat, malu melakukan hal-hal yang menghilangkan muru'ah seseorang, menghilangkan kehormatannya. Ya, bukan malu dari kebenaran, malu dari mencari ilmu, malu dari memperdalam agama. Ini bukan malu yang terpuji. Kan tapi hal tersebut malu yang tercela. Dan Nabi SAW mengatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Maka ini standar kita rasa malu itu ya. Kita jadikan standar untuk bertindak tanduk di hadapan manusia, itu adalah rasa malu standarnya. Maka terkait hadis tadi kata Nabi SAW,
kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Apa maksud hadis ini agar kita semua tidak salah paham? Ada dua pemahaman terkait hadis tadi. Kata Nabi SAW, kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Ada dua pemahaman. Yang pertama, ada dua cara memahaminya. Cara memahami yang pertama, ini semacam bahasa sindiran. Ya, semacam bahasa sindiran. Kalau kamu tidak malu, ya sudah, terserah kamu. Ya, paham ya seperti itu. Dalam bahasa kita juga ada seperti itu. Bahasa apa istilahnya? Ya, bahasa sindirannya. Kalau kamu tidak malu, ya sudah, terserah sana. Ya, ini cara memahami hadis tersebut yang pertama, yaitu menyindir orang-orang yang tidak mau malu, yang tidak tahu malu. Atau cara memahami hadis tadi, cara memahami yang kedua adalah iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau selama perbuatanmu itu adalah bukan perbuatan yang memalukan, ya sudah, keep going, silakan Anda lakukan. Seperti itu memahami hadis tadi. Kalau Anda tahu perbuatan ini bukanlah perbuatan yang memalukan, silahkan dilakukan. Ya, maka standarnya ini sesuatu yang memalukan atau tidak. Maka sekali lagi, yang namanya rasa malu itu adalah bagian dari iman. Dan perlu kita ketahui, Nabi SAW itu adalah orang yang pemalu. Nabi SAW terkenal sebagai orang yang pemalu. Dan juga siapa sahabat lainnya yang terkenal paling pemalu? Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu juga terkenal sahabat yang sangat pemalu. Dan dia dipuji oleh Nabi SAW atas besarnya rasa malunya tersebut. Namun sekali lagi, tidak boleh karena alasan malu kemudian tidak mau hadir di majelis ilmu, tidak mau mencari kebenaran, tidak diperkenankan. Karena kata sebagian ulama, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan juga orang yang sombong. Orang pemalu dan orang sombong itu tidak akan mendapatkan ilmu. Dalam artian, karena dia malu dia tidak mau bertanya. Kalau orang yang malu, kalau orang yang sombong karena dia sombong dia tidak mau bertanya. Sama-sama tidak mau bertanya, akhirnya dua-duanya tidak mendapatkan ilmu. Ya, tidak boleh seorang itu karena rasa malunya dia malu bertanya. Makanya Aisyah pernah berkata, semoga Allah merahmati para perempuan dari kalangan Ansor. Mereka memiliki rasa malu yang sangat besar, namun rasa malu mereka itu tidak menghalangi mereka untuk mencari kebenaran. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang hadis nomor 12, yaitu tentang iman mempunyai 70 sekian cabang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kertas dan diajukan ke depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.